apaan sih? Ini kita lagi bahas etika dakwah dan retorika. Oh ya, aku pengen tahu dong terkait etika dakwah sama retorika dari teori Aristoteles. Soalnya aku kurang paham terkait materi tersebut. Nah, kebetulan kita juga bahas itu kok. Oh boleh aja, kenapa kali? Yuk, baca. Menurut yang saya baca ya, etika dakwah itu ya berasal dari bahasa Yunani yang berarti etos yakni adat. Sedangkan menurut kata zamannya ini taeta yang berarti kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar daerah tersebut. Oh gitu ya. Gitu ya kak. Selain dari definisi etika dakwah, kamu tahu nggak kalau etika dakwah itu ada macam-macamnya? Nggak tahu kak. Jadi macam-macam etika dakwah itu ada dua. Yang pertama etika dakwah dai dan matbu. Etika dakwah dai merupakan alat Islam yang Allah nyatakan dalam Al-Quran dan Sunnah. Menurut Tuti, etika dakwah dai itu ada 6. Yang pertama as-siddiq, yang kedua as-sob, yang ketiga ar-rahman, yang keempat tawadu, yang kelima suka bergaul, dan yang keenam amanah. Terus etika matbu itu ada 5. Yang pertama menghormati, yang kedua memperhatikan keterangan yang disampaikan oleh dai, yang ketiga sabar, yang keempat menjaga etika di dalam majelis, yang kelima mengkritik dan dengan etis. Gitu. Oh gitu ya kak, soalnya yang aku tahu itu terkait karakteristik etika dakwah. Nah, karakteristik etika dakwah itu adalah karakteristik dari etika Islam itu sendiri. Nah, sebagaimana yang sudah dijelaskan Muzi Sukarta bahwa cakupannya terdiri dari sumber moral dakwah. Standar yang digunakan untuk menentukan baik buruknya tingkah laku sang dai bersumber dari 2 sumber. Yang pertama itu Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber moral, dan yang kedua akal dan naluri. Nah, yang pertama Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber moral, di mana sebagai pedoman hidup dalam Islam, yang dimana menjelaskan kriteria baik buruknya suatu perbuatan adalah Al-Quran dan Sunnah. Kedua dasar itulah yang menjadi landasan dan sumber ajaran Islam secara keseluruhan sebagai pola hidup dan menetapkan mana yang baik dan mana buruknya dalam menjalankan segala aktivitas manusia itu sendiri. Nah, yang kedua itu akal dan naluri. Selain kedua sumber di atas, yang dipandang sebagai sumber dalam menentukan baik buruknya dalam etika dakwah adalah akal dan naluri itu sendiri. Dalam etika Islam, akal dan naluri itu berpendirian sebagai yang pertama adalah akal dan naluri sebagai anugerah dari Tuhan itu sendiri. Yang kedua adalah akal dan pikiran manusia terbatas sehingga pengetahuan manusia itu sendiri tidak akan mampu memecahkan seluruh permasalahan yang mewujud ini. Akan tetapi hanya akal yang dipancari cahaya Al-Quran yang bisa menempatkan pada tempatnya. Yang ketiga naluri, yang dimana dapat mendapatkan pengarahan dari petunjuk Allah yang dimana sudah dijelaskan dalam kitabnya, yaitu Al-Quran. Itu yang saya pahami dari apa yang sudah saya baca. Oh iya, kalau terkait materi retorika dari teori Aristoteles itu bagaimana sih? Bisa minta tolong dijelaskan terkait materi tersebut gak? Nah, di dalam buku Aristoteles, dalam bukunya sendiri yaitu retorik, mengemukakan pengertian retorika, yaitu kemampuan untuk memilih dan menggunakan bahasa dalam situasi secara efektif untuk mempengaruhi orang lain. Seperti itu. Berarti yang disampaikan itu sama saja dengan bahwa retorika itu ada 3 unsur. Retorika dari teori Aristoteles itu ada 3 unsur ya. Yang pertama itu pathos, ethos, dan logos gitu. Nah, iya benar banget itu, Mbak. Oh iya, retorika itu ada 3 jenis tahu. Apa aja tuh, Mbak?
Yang pertama itu jenis retorika deliberatif, yang mana jenis retorika ini memiliki unsur motivasi yang membawa pendengar menjadi lebih baik. Yang kedua jenis retorika epidektik. Jenis retorika epidektik ini merupakan jenis retorika yang dipakai untuk membakar semangat pendengar yang berhubungan dengan suatu peristiwa yang sedang berlangsung. Kok yang disebutkan tadi cuma 2 aja, enggak satunya terus apa? Apa ya? Jadi yang terakhir atau yang satunya itu jenis retorika forensik. Jenis ini bisa dipakai atau biasanya dipakai itu untuk hal-hal menghakimi yang sudah terjadi. Wujud pembicaraannya sendiri itu terkadang bisa berupa pembelaan, tetapi tidak jarang juga jenis retorika ini tuh dipakai untuk menghakimi hal-hal yang sudah terjadi. Terus retorika forensik juga biasanya juga disebut dengan retorika atau jenis penghakiman. Oh gitu yang ketiganya. Makasih ya udah durasi materi terkait etika dakwah sama retorika dari teori Aristoteles.